Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Manado tahun 2021. Nama Mikael Fleli, kelas Teknik Komputer dan Informatika Video Peer Teaching. Selamat pagi anak-anak, apa kabar keadaan kalian hari ini? Selamat pagi, Pak. Oke, Bapak. Hai Pak. Semua baik saja di situ ya. Bapak harap kalian menjaga kesehatan ya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Ingat kondisi sekarang sedang pandemi ini ya, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak atau pada saat melakukan kegiatan dimanapun kalian berada. Jangan begadang ya, itu biasa begadang tuh, siswa laki-laki itu yang sering begadang tuh. Nanti sampai di dalam kelas semuanya pada ngantuk. Contohnya seperti Rifki, Faro itu. Duduk di belakang-belakang ngantuk. Saya mengajar, tidak simak. Jangan begitu ya, jangan begadang ya, Rifki sama Faro. Siapa? Oke, terima kasih. Dan jangan lupa ya, kalau pulang sekolah itu langsung ke rumah ya, jangan kelayapan ke sana kemari tuh, sunuh tuh. Kemarin saya kedapatan dari mall itu, kalau dengan baju seragam lagi. Iya Pak, maaf Pak. Sunuh nih. Dan kalian gitu ya, langsung pulang ke rumah. Jangan sampai mau tawuran lagi sunuh nih. Maaf Pak. Enggak kan? Iya maaf Pak, diajain teman Ya, Pak. kalau pulang sekolah itu langsung ke rumah ya, jangan kelayapan ke sana kemari. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini kelas 10 ya, kelas 10 simulasi dan komunikasi digital ini, saya meminta seseorang untuk memimpin doa supaya kegiatan kita di hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta yang paling bandel sini mungkin Farul, coba pimpin doa dulu untuk kita semua. Baik Pak, baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya lihat semua sudah dalam kondisi baik untuk menerima pembelajaran hari ini dari Bapak. Untuk itu, untuk menambah motivasi kita dan semangat kita di pagi hari ini, Bapak akan memutarkan lagu Indonesia Raya supaya semangat dan motivasi kita bertambah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak akan melakukan absensi dulu. Dari yang pertama, Sunu hadir? Hadir Bapak. Ya, Eva hadir? Hadir, Pak. Eva? Hadir, Farul? Bapak. Farul? Oh iya Pak, saya Pak. Farul? Iya Pak, saya Pak. Dengan Facebook kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya, seperti video call, update status, mengupload foto, mendapatkan teman ya. Itu merupakan suatu aplikasi software atau perangkat lunak yang canggih. Tapi ada pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang membuat Facebook itu atau
bagaimana cara mereka membuat aplikasi yang secanggih itu. Nah, jadi yang membuat aplikasi secanggih itu adalah mereka bisa disebut programmer. Programmer mereka itu mereka yang punya keahlian dalam membuat aplikasi atau software. Bagaimana cara mereka membuat itu? Tentunya mereka harus belajar ya. Ada tahap-tahap dalam pembuatan aplikasi atau software tersebut. Dari tahap dasar, tahap menengah, sampai tahap yang lebih atas. Kalau di atas itu sudah bilang programmer yang canggih lah. Nah, jadi untuk tahap dasar ini, kita akan mempelajari materi konsep logika dan algoritma, karena dari tahap materi ini sehingga akan bertahap sehingga menjadikan kita bisa menjadi seorang programmer yang canggih. Jadi hubungannya kita akan mempelajari materi logika, konsep logika dan algoritma. Itu untuk dasar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Kelihatan, Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Jadi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat presentasi dan berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat menyimpulkan konsep logika dan algoritma dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan guru, peserta didik dapat merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma sederhana dengan cermat dan teliti. Ketiga, setelah melihat presentasi dan berdiskusi dengan guru dan peserta didik, dapat menyimpulkan masalah tentang konsep logika, algoritma menggunakan flowchart dengan cepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Nanti ada di pertemuan kedua kita akan membahas flowchart, dan pertemuan ketiga kita akan membahas tentang penggunaan Visual Basic dalam penerapan logika dan algoritma. Ini materi kita, konsep logika dan algoritma. Jadi siswa sekalian semua anak-anak, Bapak akan menunjukkan video dari YouTube. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebetulnya melakukan banyak proses yang bisa dikatakan suatu algoritma. Untuk lebih mudah memahami algoritma, misalkan saya memberi contoh. Contoh yang pertama, langkah-langkah memasak mie instan. Yang pertama, memasukkan air di panci. Yang kedua, memasukkan mie instan ke dalam panci. Yang ketiga, memasukkan bumbu-bumbu. Yang keempat, meletakkan mie instan di atas mangkuk. Yang kelima, hidangkan. Contoh yang pertama tadi adalah memasak mie instan. Yang pertama tadi memasukkan air di panci, kedua masukkan mie ke dalam panci, ketiga masukkan bumbu-bumbu, keempat meletakkan mie di atas mangkuk, dan kelima hidangkan. Contoh yang kedua, langkah-langkah pergi ke sekolah, bangun pagi, membersihkan rumah, mandi, pakai pakaian seragam, berdoa. Jadi kalau mau dibilang anak-anak sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa dikatakan juga mengandung unsur logika dan algoritma. Kenapa? Karena langkah-langkah pengertiannya dari pengertian logika dan algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disusun secara berdasar logis dan masuk akal, sehingga menghasilkan suatu langkah yang benar. Jadi intinya adalah kata logis, merupakan kata kunci dalam algoritma, karena langkah-langkah dalam algoritma harus bersifat logis atau bersifat nyata. Oke, saya akan menanyakan kepada anak-anak. Coba dari siapa yang bisa menunjukkan kepada saya bagaimana kreasi?
Ayo di rumah mungkin orang makanan, mungkin siapa yang bisa menunjukkan? Rifki mungkin? Ya Pak, saya Pak. Ya, Rifki silakan. Oke. Langkah-langkah menanak nasi ya Pak. Ya, Oke, yang pertama siapkan beras dan pancinya Pak untuk menanak nasi. Yang kedua, tuangkan beras ke dalam panci. Lalu cuci beras dengan air hingga bersih Pak. Lalu yang keempat, setelah bersih, masukkan air yang siap untuk memasak beras. Kemudian yang kelima, masukkan panci ke dalam rice cooker. Dan yang keenam, tutup rice cookernya. Yang ketujuh, colokkan kabel rice cooker ke kontak listrik. 8. Tekan tombol on agar rice cooker siap memasak beras. Yang kesembilan, tunggu hingga nasi matang. 9. Nasi siap disajikan. Selesai Pak. oke. Itu tadi ya anak-anak sekalian penjelasan dari Rifki tentang langkah-langkah menanak nasi. Tidak apa yang dia bilang itu ada tahap-tahapnya ya. Dan memang itu merupakan sesuatu yang logis yang terjadi dalam kehidupan sehari. Jadi bisa dikatakan menanak nasi itu mengandung unsur logika dan algoritma. Untuk kedua itu, coba siapa yang bisa menjelaskan pada Bapak langkah-langkah membuat roti? Mungkin siswa perempuan yang di rumah yang sering membantu ibunya membuat roti, bisa menjelaskan pada Bapak bagaimana langkah-langkah membuat roti. Mungkin Nurul bisa jelaskan pada kita semua? Iya Pak, Ya, silakan. langkah-langkah untuk membuat roti ya Pak. Ya, Pertama, siapkan tepungnya. Kemudian yang kedua, tambahkan garam dan gula Pak, biar manis. Yang ketiga, tambahkan ragi. Yang keempat, campur adonannya. Setelah tercampur adonan, ditambahkan air. Kemudian adonannya dicampurkan dengan air, diremas adonannya. Yang keempat, yang ketujuh, adonannya nanti akan mengembang. Adonannya bisa dipanggang, Pak, seperti itu. oke. Terima kasih Nurul dalam penjelasannya, sehingga kita bisa tahu tahap-tahap algoritma dalam langkah-langkah membuat roti. Untuk lebih mudah memahami algoritma, perhatikan contoh ini. Diberikan dua buah gelas, gelas A berisi teh dan gelas B berisi kopi. Bagaimana cara Anda menukar isi dari kedua gelas tersebut sehingga gelas A yang tadinya berisi teh akan berisi kopi dan gelas B yang tadinya berisi kopi akan berisi teh? Mungkin saya bisa minta jawaban dari siswa sekalian, siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkah untuk menukar isi dari gelas A dan gelas B ini. Mungkin Eva mungkin bisa Baik, menjelaskan Pak. kepada teman-teman. Silakan Eva. Saya coba ya Pak. Ya, Ya Pak. Yang pertama kita siapkan satu gelas cadangan. Kita sebut gelas C. Yang gelasnya masih kosong. Kemudian kita tuang air teh dari gelas A ke dalam gelas cadangan tadi. Jadi gelas A itu akan menjadi kosong. Kemudian langkah ketiga kita tuangkan kopi dari gelas B ke dalam gelas A, maka gelas B akan menjadi kosong. Langkah yang terakhir kita tuangkan air teh dari gelas cadangan yang tadi, maka gelas ketiga yang sudah terisi air teh akan masuk ke dalam gelas B. Begitu Pak. oke, terima kasih Eva telah menjelaskan kepada kita. Jadi betul apa yang dijelaskan oleh Eva tadi, bahwa langkah-langkahnya yang pertama kita siapkan dulu gas cadangan ya, gas X, gas 3 yang masih kosong, terus kita tuangkan air teh dari gas A tadi ke dalam gelas cadangan X tadi, sehingga gelas A menjadi kosong. Lalu kita tuangkan kopi dari gelas B ke gelas A, dan gas
gelas B menjadi kosong, dan kita tuangkan air teh dari gelas X tadi, gelas ketiga yang tadi berisi air teh, ke dalam gelas B, sehingga terjadi pertukaran isi antara gelas A dan gelas B. Jadi langkah-langkah ini bisa termasuk dalam logika dan algoritma, karena dia memiliki tahap-tahapnya dan logis atau nyata. Bisa dikatakan termasuk dalam logika dan algoritma. Terima kasih Eva atas penjelasannya tadi. Oke. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua gelas sangat sederhana. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma, langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah yang secara berurutan dan memakai bahasa yang logis atau masyarakat sehingga menyelesaikan suatu langkah yang benar. Sekarang kita masuk ke topik struktur dasar algoritma. Yang pertama itu adalah runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari salah satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Tiap instruksi dilaksanakan sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Contohnya ini, seperti yang dijelaskan oleh Nurul tadi, langkah-langkah membuat roti itu juga termasuk dalam algoritma runtutan. Kita siapkan tepung, tambahkan garam, tambahkan ragi, campur adonan, tambah air, meremas adonan, adonan mengembang, adonan dipanggang, selesai. Jadi maksudnya yang dimasukkan algoritma runtutan ini anak-anak dia berturut ya tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya itu berurutan. Nah, contoh yang kedua ini algoritma menghitung nilai X dari persamaan Y sama dengan 8Y samaan X sama dengan 8Y tambah 2. Jadi sini saya minta kepada anak-anak sekalian siapa yang bisa menjelaskan algoritma menghitung nilai X dari persamaan X sama dengan 8Y tambah 2. Jadi ya dibikin langkah-langkah ya, langkah-langkah urutan-urutannya gitu untuk menghitung persamaan ini. Bisa anak-anak mungkin siapa yang bisa menjelaskan kepada Bapak atau kepada teman-teman sekalian supaya mereka mengerti? Mungkin Winda mungkin? Saya Pak. Ya silakan. Itu pertama-tama kita tentukan dulu nilai Y-nya. Terus misalnya Y-nya itu sama dengan 2. Terus berikutnya kita hitung dulu nilai X-nya. Misalnya 8Y ditambah 2. Jadi X-nya itu sama dengan 8 dikali 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 18 gitu Pak. Oke, terima kasih Winda untuk penjelasannya kepada teman-teman. Jadi betul ya, kita tentukan dulu langkah pertama, tahapannya ini untuk algoritma runtunan. Kita tentukan dulu nilai, langkah pertama itu nilai Y. Jadi misalkan nilai Y sama dengan 2, terus kita langkah kedua kita memasukkan nilai Y tadi ke dalam persamaan X sama dengan 8Y tambah 2. Jadi akan menghasilkan 18. Jadi sini terjadi 2 tahap langkah dalam menghitung persamaan algoritma nilai X. Oke. Yang berikut struktur kedua dalam algoritma yaitu pemilihan. Pemilihan yaitu instruksi yang dilakukan sesuai dengan persyaratan atau kondisi tertentu yang sudah terpenuhi. Sebaliknya, jika persyaratan atau kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka instruksi itu tidak dilakukan. Sebagai contoh ini yang pertama, jika hari libur atau tanggal merah, maka proses belajar mengajar akan diliburkan. Sebaliknya, jika tidak hari libur atau tanggal merah, maka proses belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa.
Dari sini kita memilih ya kondisi. Kondisi sini yang Bapak beri warna merah ini, jika dia terpenuhi kondisinya, maka dia akan melaksanakan instruksi. Jadi kondisi jika hari libur atau tanggal merah itu kondisi, maka instruksinya itu proses belajar mengajar akan diliburkan. Sebaliknya jika kondisi kedua, jika tidak hari libur atau tanggal merah, maka dia melaksanakan instruksi yang lain, yaitu proses belajar dilaksanakan seperti biasa. Jadi tentunya harus ada kondisi baru instruksi. Jadi kita kayak seperti memilih ya atau tidak. Kalau ya berarti kita laksanakan, kalau tidak berarti kita tidak laksanakan. Itu yang disebut pemilihan ya, algoritma pemilihan. Ini ada contoh kedua, anak-anak sekalian. Algoritma mengecek matangnya nasi dalam rice cooker. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, masukkan kabel jack rice cooker ke dalam stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on pada rice cooker. Yang ketiga, jika lampu rice cooker berwarna kuning, maka nasi telah matang. Yang keempat, cabut kabel jack dari stop kontak. Kelima, jika tidak lampu berwarna kuning, biasanya berwarna merah ya, maka menandakan nasi belum matang. Langkah selanjutnya, jika nasi belum matang, maka jangan cabut kabel jack dari stop kontak. Jadi saya minta anak-anak sekalian untuk menganalisa algoritma pemilihan ini, dan saya minta kalian menjelaskan di mana kondisi dan instruksi dari algoritma ini. Coba dianalisa, saya nanti akan minta satu orang untuk menjelaskannya. Mungkin Nurul bisa menjelaskan di mana kondisi dan instruksi dari algoritma ini? Iya, Pak. Untuk kondisi yang pertama, jika lampu rice cooker berwarna kuning menandakan nasi telah matang. Kemudian instruksi yang pertama yaitu cabut kabel jack dari stop kontak, Pak. Oke, betul ya. Ini kondisi yang pertama. Maka instruksinya adalah cabut kabel jack dari stop kontak. Mantap. Oke. Lalu yang berikut mungkin? Yang kedua, Pak. Ya, silakan. Sini ada dua kondisi ya. Iya, iya. Coba disimak baik-baik. Kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ya, Pak. Ya. Jika tidak atau lampu belum berwarna kuning, biasanya masih berwarna merah, menandakan bahwa nasi belum matang. Itu kondisi yang kedua. Untuk instruksi yang keduanya, jangan cabut kabel jack dari stop kontak, Pak. Oke. Betul sekali apa yang dianalisa oleh teman kita ini, Nurul. Terdapat dua kondisi di sini dan dua instruksi ya. Kondisi yang pertama, jika lampu rice cooker warna kuning, berarti instruksinya adalah cabut kabel jack dari stop kontak. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, jika tidak lampu warna kuning biasanya masih berwarna merah, maka instruksinya jangan cabut kabel jack dari stop kontak. Terima kasih Nurul untuk pemaparannya kepada teman-teman semua, dan saya harap teman-teman juga bisa mengerti materi tentang ini, algoritma pemilihan. Kita masuk ke struktur dasar yang ketiga atau pengulangan. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Saya kasih contoh nih. Pertama itu algoritma menjemur pakaian. Siapkan 10 pakaian jemuran.
Langkah pertama. Yang kedua, ambil satu pakaian yang akan dijemur. Langkah ketiga, peras pakaian. Langkah keempat, letakkan pakaian pada tiang jemuran. Kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 hingga pakaian habis. Jadi kondisi yang diinginkan adalah di sini saya kasih warna merah ini ya, siapkan 10 pakaian jemuran dulu, sedangkan aksi yang diulang adalah langkah 2, 3, dan 4. Jadi sini terjadi pengulangan. Pengulangan sebanyak 10. Ini diminta 10 pakaian, kondisinya 10 ya. Jadi langkah yang diulang sebanyak 10 sehingga pakaian jemuran habis. Ini adalah kondisi, dan langkah yang pengulangannya adalah langkah 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat ke contoh kedua anak-anak. Algoritma makan. Langkah pertama mulai, kedua mengambil nasi dan lauk, ketiga memakan melalui mulut, keempat makanan dikunyah, kelima dimasukkan ke dalam perut, keenam ulangi langkah 2, 3, 4, dan 5 sampai makanan habis. Jadi saya meminta kalian untuk menganalisa tentang algoritma ini anak-anak. Nanti saya akan bertanya, mungkin siapa yang bisa menjawab. Tolong menganalisa yang mana kondisi yang diinginkan dan aksi yang diulang dari algoritma makan. Silakan, saya kasih waktu 15 detik untuk menganalisa ini. Nanti saya minta seseorang dari kalian untuk menjawab. Mungkin Farul? Siapa? Sudah bisa menganalisa ya? Bentar Pak, saya coba analisa dulu Pak. Ya. Mulai mengambil nasi dan lauk, memakan. Oke, kondisi yang mana kondisi yang diinginkan itu sampai makanan habis Pak. Ya, kondisi yang diinginkan. Kemudian, ya aksi yang diulangin itu yaitu mengambil nasi dan lauk dari urutan 2, 3, 4, dan 5 Pak. Seperti itu Pak. Jadi teman kita Farul sudah memahami ya tentang algoritma pengulangan ini, di mana terjadi kondisi yang diinginkan itu sampai makanan habis, akan terjadi aksi yang pengulangan itu dari langkah 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih Farul sudah menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, sekarang ya kita akan mengajarkan LKPD anak-anak. Jadi di sini Bapak sudah membagikan 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu Sunu, Susi, Nurul, dan Riki. Kelompok kedua Alwi, Eva, Winda, dan Farul. Saya kasih waktu 3 menit anak-anak. Silakan membentuk kelompok kalian masing-masing. LKPD-nya saya sudah kirim di WA grup kita, grup ke mapel simulasi dan komisi kita. Silakan kalian lihat dan kalian mulai mengerjakan LKPD tersebut. Penilaian ya, ini penilaian Bapak akan jelaskan. Pertama, tentunya Bapak menilai sikap kalian dalam kelas ya. Penilaian sikap, penilaian moral, jika kalian terlihat aktif dalam pembelajaran, atau kalian bekerja sama dalam kegiatan kelompok menyelesaikan masalah, kalian toleran terhadap memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Jadi ada lembaran observasi anak-anak ya. Jadi bukan artinya Bapak hanya mengajar begini, Bapak juga menilai kalian. Bapak lihat mana ini dia yang aktif, mana yang malas, atau mana cuma belajar cuma tidur di belakang. Nah itu Bapak akan lihat semua. Kira nanti akan terakhir nanti ada tahap pengetahuannya, tes tulis pilihan ganda 10 soal. Bapak akan kirim juga di grup WhatsApp kita soalnya. Ya kalian lihat dan kalian isi, lalu jawabannya difoto dikirim ke grup. Nggak, saya tulis namanya jangan lupa ya dalam lembaran jawaban.
Yang ketiga penilaian keterampilan ya. Bapak akan menilai kalian terampil mengarahkan konsep, presisi, dan strategi memecahkan masalah dalam kasus-kasus mungkin di LKPD, bagaimana cara kalian memecahkan masalah. Terus terampil saat presentasi ya, sebentar presentasi Bapak akan menilai lagi siapa yang presentasi bagus, siapa yang aktif, siapa yang cuma mengharap gampang saja. Harap gampang saya teman presentasi, pada dia cuma tidak mengerjakan apa-apa, cuma Bapak akan menilai ya anak-anak. Terus yang terakhir nanti portofolio ini nanti pada tahap pertemuan ketiga. Setelah pertemuan pertama, konsep algoritma, kedua flowchart, ketiga Visual Basic, maka situs Bapak akan menginginkan kalian membuat portofolio tentang keseluruhan 3 pertemuan yang ada dalam tujuan pembelajaran di hari ini. Oke. Saya Pak. Dari kelompok 1. Saya Pak. Oke, mungkin Sunu ya, silakan. Bapak butuh keaktifan kalian ya. Udah tadi cuma Sunu aja nih. Jangan. Sunu aja terus Sunu. Yang lain mana? Coba. Susi. Bapak belum mulai keaktifan nih. Bisa nggak dijelaskan? Halo, Kayaknya Susi. ke belakang Pak. Oh ya, kalau gitu kalian semua di kelompok 1 ini siapa? Ada Nurul Pak. Nurul. Bisa jelaskan Nurul? Atau Rifki? Nurul ya? Iya Pak. Ada. Iya, dari hasil diskusi kelompok 1 ya Pak ya. Iya. Untuk langkah-langkah mengirim email, yang pertama, kita klik mulai Pak, login ke situs layanan email lewat web browser kayak gitu Pak. Misalnya emailnya Gmail, klik gmail.com. Kemudian setelah login, kita pilih tulis email Pak, atau pesan baru. Selanjutnya memasukkan email tujuan, subjek, dan juga isi dari emailnya. Setelah melakukan isian subjek dan isi email, kemudian klik tombol kirim, selesai. Algoritma mengirim email ini termasuk struktur algoritma runtutan, karena dalam mengirim email langkah-langkahnya terdiri dari 1 atau lebih langkah. Tiap langkah dikerjakan secara berurutan, yakni sebuah langkah dilaksanakan setelah langkah sebelumnya dikerjakan. Tiap langkah dilaksanakan sekali, tidak ada langkah yang diulang-ulang, Pak. Seperti itu hasil dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih Nurul atas presentasinya dari kelompok 1. Sekarang untuk soal nomor 2 ya, saya minta mungkin Rifki bisa menjelaskan ya. Oke, silakan Rifki. Soal nomor 2, langkah-langkah untuk mengecek medianya air ya Pak dalam dispenser. Ya, itu termasuk algoritma pemilihan ya, coba. Iya Pak, algoritma pemilihan Pak. Langkahnya masukkan kabel jack dispenser ke dalam stop kontak. Jika lampu dispenser berwarna hijau, maka air telah mendidih. Cabut kabel jack dispenser dari stop kontak jika sudah mendidih. Jika tidak atau lampu belum berwarna hijau, biasanya masih berwarna merah, maka air belum mendidih. Jangan cabut jack jika air belum mendidih. Algoritma mengecek mendidihnya air itu termasuk algoritma pemilihan. Karena dalam algoritma mengecek mendidihnya air, kita akan memilih jika kondisi lampunya berwarna hijau, maka instruksinya cabut kabel jack dispenser dari stop kontak. Tapi jika lampu belum berwarna hijau, biasanya masih merah, maka air belum mendidih dan kita belum diberi instruksi untuk mencabut kabel jack dari stop kontak, Pak. Oke, terima kasih Rifki untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Mungkin Sunu kayaknya sudah kelebatan ingin presentasi nih. Saya silakan Sunu aja. Udah pengen jawab Ya. Pak. Ya, Sunu Pak. aja ya, jelaskan soal nomor 3. Ya, saya coba jawab yang nomor 3 Pak ya. Jadi langkah-langkah algoritma mencuci piring. Yang pertama, taruh piring kotor
ke dalam wastafel, lalu basahi piring kotor dengan air, usapkan spons yang berisi sabun ke piring yang kotor, lalu bilas piring yang telah dicuci dengan air. Piring yang sudah bersih dan kering ditaruh ke dalam rak piring, lalu ulangi langkah 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai piring kotor habis dicuci. Algoritma pengulangan mencuci piring termasuk di struktur algoritma pengulangan, karena terdapat sejumlah kegiatan perulangan dalam mencuci piring, yaitu pengulangan dari langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kirim nanti di grup WA sekitar 10 soal ya, tes formatif ini. Ini anak-anak tes formatif, silakan sudah kelihatan ya soalnya? Iya Pak. Oh anak-anak, ya. Ini soal tes formatif ya. Ada 10 soal menyangkut materi tadi, logika dan algoritma. Silakan taruh penjelasan kita hari ini. Ya, oke. Baik, yang pertama, logika dan algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang disusun secara berurutan dan memakai bahasa yang logis atau masuk akal, sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Kemudian yang kedua, dengan logika kita bisa berpikir dengan benar, serta dengan algoritma dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk membuat suatu algoritma, kita dapat mengurutkan kegiatan dari yang pertama dan pertama akan dilakukan sampai selesai. Yang keempat, dalam algoritma akan ada aktivitas pemilihan, yaitu kondisi ya atau tidak, dan juga ada aktivitas pengulangan. Demikian Pak. Terima kasih Farul telah menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini tentang konsep logika dan algoritma. Jadi setelah Bapak menilai, kayaknya semua paham, sudah paham tentang materi ini dari diskusi kalian tadi, dari penjelasan kalian, presentasi kalian. Bapak rasa kalian sudah paham tentang materi ini. Jadi minggu depan kita nanti akan beranjak ke materi berikut, yaitu tentang flowchart. Simbol-simbol flowchart, jadi kita akan menghubungkan algoritma dengan simbol flowchart. Oke, demikian juga. Dengan begitu maka berakhir sudah pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih semua anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.